Puji Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami ingin beribadah bakti kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Saatnya kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai selesainya. Semua hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, urapi Tuhan, pakai menjadikan berkat. Sehingga kami, ibadah kami hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu hamba mentadbiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita ketemu lagi di ibadah raya minggu ketiga di pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Kita mau lebih dalam lagi memuji dan menyembah Dia. Haleluya, kita angkat pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yeshua HaMashiach yang memberikan kekuatan. Katakan penolong yang setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Panggil namanya Yesus. Sama-sama segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
dalam kami. Engkau telah lebih besar di dalam kami. Roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan lebih besar dari segalanya. Haleluya. Engkau dahsyat perkasa Tuhan. Engkau baik. Kasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Jemaat yang diberkati katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Umat Tuhan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Keajaiban-keajaiban kita alami bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita di hadapannya. Kita angkat pujian ini sambil bersorak-sorak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megang bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua hanya Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megang bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja
Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kami. Saat ini kami hadir Tuhan akan memberikan korban syukur kami, korban yang keluar dari hati kami, dan kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Yang sisa daripada kami, Engkau senantiasa mengajarkan supaya kami bisa hidup berdampak dan menjadi berkat. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berikan korban syukur kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat penyampaian firman Tuhan pada hari ini, sehingga siapapun yang mendengar, khususnya untuk sidang jemaat Efrata Panama, mereka dapat memahami, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mempraktekannya dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, berikan telinga seorang murid dan hati sebagai seorang hamba. Kami akan dengar dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, jemaat Efrata yang ada di rumah. Hari ini kita akan berbicara mengenai penghalang doa. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang membangun mesbah di dalam keluarga kita, bagaimana kita membangun mesbah dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, hari ini kita melihat bagaimana atau apa yang menjadi penghalang atas doa-doa kita. Nah, pernahkah saudara merasa begitu sulit untuk berdoa? Dan
hari-hari itu mungkin terasa menyesakan karena kehilangan damai sejahtera. Kita rasanya tidak dalam kondisi istilahnya mood mau berdoa, kayaknya bagaimana dalam kondisi tertentu memang kita kadang-kadang merasa seperti itu. Nah, kita bisa saja kelihatan sedang berdoa, saudara. Kita berusaha untuk merangkai kata-kata kita berusaha untuk berkomunikasi dengan bahasa yang bagus kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya, saudara kasih dalam Tuhan, itu kita tidak sedang terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan kepada kita tentang hal ini. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu banyak orang Kristen mengeluh karena doa-doanya belum memperoleh jawaban dari Tuhan. Padahal mereka sudah berdoa sekian waktu, sekian lamanya. Nah, salah satu faktor saudara kasih dalam Tuhan yang menyebabkan doa-doa kita terhalang, ya kita lihat yang kurang kita sadari adalah kita berdoa dengan satu sikap hati yang mungkin salah, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat, memperhatikan firman Tuhan supaya ketika kita berdoa kita memiliki satu sikap yang benar. Kita akan belajar sehingga kita mendapatkan jawaban atas apa yang kita minta dan kita doakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berdoa bukanlah semata-mata kita mengucapkan kata-kata yang teratur atau berisi daftar kebutuhan hidup kita sehari-hari, melainkan suatu ekspresi atau pernyataan dari jiwa dan roh atau dari tubuh kita, saudara. Ya, tubuh, jiwa dan roh kita harus menyatu, sehingga ketika kita menyampaikan itu kepada Tuhan benar-benar full seluruh keberadaan hidup kita. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita datang dengan satu sikap yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan melihat sikap kita sekali lagi, bukan apa yang nampak secara lahiriah, ya bukan apa yang terlihat sepertinya wow, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita datang berdoa. Nah, segala jalan, kata Amsal dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 2. Nah, suatu doa saudara kasih dalam Tuhan itu yang keluar dari dasar hati kita, ya, yang bersih, walaupun diucapkan hanya dengan beberapa kata, mungkin rangkaian kata-kata kita mungkin yang sangat sederhana, saudara kasih dalam Tuhan, tapi itu keluar dari dasar hati kita, saudara. Dan ketika kita berdoa juga mungkin disertai dengan tetesan air mata karena kita menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan selain Tuhan. Ya, satu-satunya yang menjadi harapan kita datang dengan hati yang atau merendahkan hati kita, saudara kasih Tuhan. Saya percaya ketika doa kita dinaikkan kepada Tuhan, saudara, kita mampu menggetarkan hati Tuhan. Ya, kita mampu membuat Tuhan itu berpaling kepada kita atau memperhatikan kita. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, saudara kasih dalam Tuhan, kita baca, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sekali lagi saudara kasih dalam Tuhan, mata Tuhan tertuju ya kepada orang benar. Sebab itu kita mempersiapkan diri kita menjaga hati kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, apalagi kita berdoa membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa telinganya senantiasa dia tujukan kepada permohonan kita ketika kita minta tolong. Ya, tetapi wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini persoalannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari hal-hal apa saja yang menyebabkan doa-doa kita akhirnya atau menjadi terhalang untuk sampai kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Mari kita mulai. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, dosa. Dosa menjadi hambatan yang utama bagi kita untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara keselam Tuhan, jadi hal yang pertama adalah dosa yang menjadi hambatan utama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita kadang-kadang tidak percaya diri untuk kita datang karena kita merasa berdosa. Dan kedua, memang dosa juga itu yang membuat akhirnya menjadi penghalang. Akhirnya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak kurang panjang untuk dapat menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah katanya antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu. Ini persoalan, saudara. Dan yang membuat sepertinya ya Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mendengar permohonan kita. Ya, dikatakan bahwa dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Tuhan adalah kudus, Bapak Ibu. Dia suci. Karena itu kita pun harus dalam kondisi seperti itu. Kita harus kudus, kita harus berkenan, kita harus terbebas dari pencemaran dosa. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus, kata firman Tuhan. Nah, saudara kesalam Tuhan, kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, disampaikan bahwa yang diinginkan oleh Rasul Paulus agar supaya di mana-mana orang laki-laki yang sudah percaya Tuhan di dalam pelayanan pengembalaan Rasul Paulus atau di dalam pelayanan Rasul Paulus, yang sudah mengenal Rasul Paulus, sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa ketika mereka berdoa, saudara, baiklah mereka menadahkan tangan yang suci. Artinya tangan inilah tangan yang mungkin ya tidak pernah melepaskan tangan kepada istri, atau mungkin ringan tangan juga kepada anak, ya, atau mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lewat perbuatan tangan kita, dan dikatakan tanpa marah dan tanpa perselisihan, tidak ada pertengkaran, saudara kesayangan Tuhan. Nah, kita harus jaga itu supaya ketika kita berdoa sebagai laki-laki atau sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga, maka doa kita tidak terhalang. Nah, oleh sebab itu, saudara kesayangan Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, ya kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ya, dosa manusia dapat diampuni ya dengan ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dan penyesalan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa ada jaminan bahwa kita itu diampuni. Ya, kita mengaku dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, kata firman Tuhan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, hal yang kedua adalah niat jahat. Nah, saudara kesayangan Tuhan, pemazmur yakin bahwa Tuhan mendengar doanya karena tidak ada niat yang jahat di dalam hatinya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, saudara, dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Nah, selain kejahatan yang sudah dilakukan, Tuhan juga membenci yang namanya hal jahat yang sudah dipikirkan atau direncanakan meskipun masih di dalam hati. Nah, Tuhan dapat membaca pikiran dan rencana manusia meskipun niat atau rencana itu sekali lagi belum dilaksanakan. Misalnya niat untuk apa? Untuk membalas dendam, niat untuk apa? Untuk mencelakakan orang lain,
Niat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang menjadi apa? Untuk keuntungan pribadi. Nah, Tuhan sudah tahu, saudara. Bahas niat, belum melakukan itu, Tuhan sudah tahu. Itulah yang merupakan penghalang atas doa kita. Nah, yang ketiga, saudara kesalahan Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 42 sampai ayat yang ke-44, firman Tuhan demikian, kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus, saudara. Kami telah mendurhaka katanya dan memberontak. Ya, engkau tidak mengampuni. Saudara kesalahan Tuhan, kita melihat di sini hal yang ketiga adalah pemberontakan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat doa kita terhalang. Karena dikatakan sehingga doa tak dapat menembus. Nah, dalam ayat ini saudara dilukiskan bahwa bangsa Yehuda itu telah memberontak kepada Tuhan sehingga timbul banyak malapetaka. Ya, mereka mengalami banyak hal seperti apa? Kelaparan, karena mungkin masa kelaparan paceklik yang luar biasa sehingga mereka mungkin atau akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh karena masing-masing mau mempertahankan hidup, saudara. Dan banyak hal yang terjadi lagi, ya, bahwa bangsa Yehuda akibat dari mereka memberontak itu yang terjadi. Untuk itu mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan ternyata tidak mendengar doa mereka. Ya, doa mereka tidak dapat menembus, katanya, sebab Tuhan menyelubungi dirinya dengan awan. Di dalam pembacaan kita tadi, saudara kesalahan Tuhan, ya, dikatakan bahwa Kau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Nah, hal yang keempat, saudara, dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, katanya, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa orang yang demikian, orang yang apa? Orang yang bimbang, katanya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat yang kelima itu bicara tentang hikmat. Ya, ayat sebelumnya, ia berkata bahwa barang siapa di antara mereka kekurangan hikmat, maka hendaklah ia memintanya, atau kita berdoa kepada Tuhan kalau kita kekurangan hikmat, Bapak Ibu Saudara kesalahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan saudara khawatir. Ya, inilah dasar doa kita. Dalam doa tidak boleh ada yang namanya keraguan. Kita tidak boleh ragu-ragu. Karena apa? Di dalam keraguan, ya, itu sebenarnya seperti tidak ada iman. Kalau kita ragu, mana mungkin saudara mau menerima jawaban doa karena kita tidak percaya kepadanya, ya, yang adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala berkat. Saudara kesalahan Tuhan, tidak akan mungkin kita mendapatkannya karena kita berdoa dengan satu keraguan. Ya, itu sama juga dengan kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kita sepertinya tidak percaya kepada Tuhan, ya, sepertinya Tuhan tidak mampu untuk memelihara kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita percaya, biarlah kita percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa penghalang ini yang menjadi penghalang bagi kita, karena hati kita ini kadang-kadang bimbang. Kalau kita keluar dari gereja, kadang-kadang habis bilang iya, ya, berubah lagi pikiran kita. Ya, tadi semangat waktu masih ibadah, semangat waktu masih di gereja, masih ada ketemu hamba Tuhan. Tetapi ketika kita keluar, ya, atau mungkin tinggalkan tempat ibadah, saudara, kita mulai berjalan ke rumah, maka mulai berubah pikiran kita. Kita mulai meragukan apa benar Tuhan bisa jawab doa saya. Nah, ini namanya keraguan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan apa-apa. Nah, kebimbangan itu, sekali lagi, kebimbangan itu sama dengan ketidakpercayaan. Ya, maka muncul yang namanya keraguan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdoa tanpa ragu itu artinya berdoa dalam satu keyakinan dan pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Kita berdoa, kita yakin
bahwa sifat Tuhan sebagai salah satu adalah penuh dengan belas kasihan, selalu memperhatikan orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Dia punya karakter ya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang adil, saudara. Ya, kita tidak perlu ragu. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak memiliki keyakinan ya penuh kepada Tuhan, tidak akan mungkin. Dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Ya, barang siapa berpaling atau datang atau menghadap Tuhan, ya memalingkan wajah kita kepada Tuhan, dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Bapak Ibu. Ya, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, saudara kasih dalam Tuhan, namun kita meragukan tujuan dan atau janjinya dalam kitab suci yang kita percayai, itu berarti sama dengan kita menyepelekan kemampuan Dia. Tadi saya katakan kita sepertinya ya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita, Tuhan mampu menyelamatkan kita, Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, keyakinan kita harus pada kesanggupannya untuk mengabulkan semua permohonan yang sesuai dengan kehendak dan tujuannya dalam hidup kita. Ya, semua yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, ya sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan juga, ya saya percaya tidak ada yang bisa menghambat. Saudara, kita harus berdoa dengan satu sikap hati bahwa apapun kehendak dan rencananya itu adalah hal yang paling baik buat kita. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 sekali lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Ya, jangan bimbang, diingatkan lagi, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan harap. Nah, hal yang berikutnya, saudara, yang kelima, kalau kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Nah, itu berbicara tentang motivasi yang salah. Nah, terkadang keinginan kita menutupi kehendak Tuhan, saudara. Itulah yang kita doakan. Kita memaksakan supaya Tuhan menjawab. Padahal itu demi kepuasan duniawi kita. Padahal belum tentu, saudara, Tuhan menyetujui apa yang kita minta. Jawaban doa seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif. Ketika Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan kita, kita gunakan itu untuk hal-hal yang positif yang tentu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau inginkan untuk kita lakukan. Misalnya, ya tentu untuk kemuliaan Tuhan, atau kita membantu orang lain, ya, atau ya kebaikan kita sendirilah, tetapi bukan egois, ya, bukan semuanya untuk kita. Kita harus juga memperhatikan orang lain. Ya, bukannya untuk merugikan orang lain, ya, seharusnya kita membantu orang lain, atau menyakiti, tidak seharusnya kita menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kedagingan dapat mengambil alih kendali atas tindakan atau sikap dan motivasi kita, kecuali kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kalau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Dia sekali lagi justru yang akan mengambil alih segala tindakan, sikap, dan motivasi kita yang benar tentunya. Kalau tidak, saudara kesalahan Tuhan, justru kedagingan yang akan mengambil alih. Ya, kita berusaha untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kata Roma 8 ayat 13. Maka akan ada hubungan yang benar, ya, antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mampu berdoa dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, kita tidak lagi, saudara, mementingkan diri sendiri
dalam arti kata egois, karena itu akan menjadi halangan atau sebuah doa yang tidak efektif, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, motif seperti inilah yang menghalangi doa kita. Sepertinya tidak bisa tembus, ya. Sepertinya ada awan yang menutupi kita. Nah, hal yang berikut, saudara, ya, halangan apa lagi yang membuat doa kita terhalang? Apalagi, saudara, yang keenam adalah kesombongan rohani. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai 12, dikatakan demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Kalau saudara baca, ya ternyata di sampingnya ada juga orang lain yang datang berdoa dan akhirnya dikenali sebagai pemungut cukai. Kita tahulah profesi sebagai pemungut cukai. Ya, kalau bilang pemungut cukai, salah satu yang kita kenal, yang seorang pejabat, adalah Zakius, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia mengundang dan Tuhan berkenan untuk datang ke rumah, walaupun ada sindiran-sindiran, cemohan-cemohan dari orang-orang yang di sekitar yang tahu kelakuan daripada Zakius. Masa katanya Tuhan itu mau datang ke rumah orang berdosa? Nah, seperti inilah, saudara, yang dapat menghalangi doa. Karena akhirnya kita tahu bahwa doa daripada pemungut cukai inilah yang sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti orang Farisi. Kita bangga karena kita sudah membantu pekerjaan Tuhan. Kita bangga karena kita mungkin sering berpuasa, dikatakan 2 kali seminggu, ya. Kita bangga mungkin kita sudah memberikan perpuluhan ke gereja. Itu yang menjadi barometer kita, saudara, sehingga kalau kita melihat orang lain yang belum melakukan itu, ya seperti inilah dikatakan, aku tidak seperti mereka. Kita sangka bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa jati diri kita seperti itu, saudara, jangan harap, ya, Alkitab katakan yang dibenarkan atau yang berkenan adalah pemungut cukai yang datang dengan satu sikap, dia merendahkan diri, dia tahu diri, saudara, dia orang yang berdosa. Nah, sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita berdoa dengan meninggikan diri seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini, saudara, kesalahan Tuhan jelas, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri mengakhiri perumpamannya dengan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, saudara, kesalahan Tuhan. Nah, sikap rohani yang harus dimiliki saat berdoa adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Tuhan menentang orang yang congkak, kata firman Tuhan, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan sampai kita bersikap seperti orang Farisi ini ketika datang ke bait Tuhan untuk berdoa. Tetapi biarlah kita datang dengan hati yang memahami siapa diri kita. Kita tidak datang dengan kesombongan, memamerkan kebenaran dan kesucian diri kita, saudara. Menurut penilaian diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang memang sudah benar. Dipandang dari sudut apapun, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita meninggikan diri atau bermegah di hadapan Tuhan. Tidak ada itu ceritanya. Sebab segala keadaan yang ada pada kita, ya, segala sesuatu, kalau kita boleh ada sampai saat ini, ya, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa itu karena kasih karunia, ya, semata-mata kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan baginya. Demikian juga bagi kita. Kalau saudara ada sampai saat ini, saudara diberkati sampai sini, saudara masih memiliki pekerjaan, usaha masih berjalan dengan baik, ya, saudara memiliki keluarga yang harmonis, semuanya dalam pendidikan yang baik semua, sekali lagi saya mau katakan itu hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan.
bukan karena kita. Kita harus ingat itu. Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang ketujuh adalah hubungan suami istri yang harmonis. Ya. Ketika tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga, maka itu sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus, ya, khususnya kepada para suami, bahwa ingat bahwa itu yang menjadi penghalang terhadap doa kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di dalam keluarga, saudara, kita sebagai pria itu memegang peranan penting. Kita harus jaga sikap kita. Memang sudah seharusnya seorang suami menghormati atau mengasihi istri. Sebab demikian yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya karena itu, saudara, tetapi juga agar sekali lagi doa kita tidak terhalang. Nah, Tuhan telah menempatkan istri sebagai teman pewaris kasih karunia, bukan sebagai pembantu atau bahkan orang yang tidak dianggap sama sekali. Ya, segala kekurangan yang dimiliki oleh istri, saudara, tidak boleh dijadikan satu alasan bagi kita, ya, apalagi para suami, untuk memandang rendah istri kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan telah menempatkannya sebagai pasangan hidup kita. Ingat para suami, nah, sikap yang meremehkan istri itu akan membuat segala doa kita, saudara, terhalang, tidak bisa tembus, saudara. Oleh sebab itu kita harus jaga. Ketika ada konflik dalam rumah tangga, ya kita harus cepat selesaikan sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, kita datang dulu. Ya, kita harus melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Ya, harus menunjukkan satu sikap yang benar, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Komunikasi doa suami dengan Tuhan sekali lagi itu tidak terhalang. Demikian juga istri harus mengikuti prinsip Alkitab, saudara, untuk tunduk pada kepemimpinan suami. Kalau tidak mau, doa suami itu terhalang. Kalaupun ada persoalan, kita harus selesaikan. Ya, dalam ayat 22 dalam Efesus pasal 5 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita lompat ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, diri Tuhan, sudah menyerahkan diri Tuhannya, huruf besar sini, baginya. Bagi kita semua, bagi suami. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan tubuhnya, dirinya, ya, bagi jemaat. Nah, kalau ini dipraktikkan dalam keluarga, saudara, saya percaya keluarga akan rukun, damai, harmonis. Maka tidak ada lagi alasan buat Tuhan untuk tidak mendengar serta menjawab permohonan doa kita. Istilahnya tidak ada lagi alasan, saudara. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu, saudara kesalahan Tuhan, salah satu penghambat doa kita, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita, ternyata hal yang dikatakan ini tidak mengampuni. Kita tidak punya rasa ibah kepada seseorang, ya. Kita tidak ada rasa penyesalan, saudara kesalahan Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan orang, Tuhan inginkan supaya kita mengampuni. Kalau kita tidak melakukan itu, katanya, ya, Bapa di sorga itu tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Makanya lakukan itu. Apalagi sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita minta kelayakan Tuhan untuk kita bisa menikmati tubuh dan darah Yesus. Lalu kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita mau melepaskan pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf, saudara. Tapi kalau kita merasa memang, ya sudahlah, orang itu memang yang berbuat salah kepada kita, kita lepaskan pengampunan. Kita ampuni dia, supaya
apa yang menjadi harapan kita itu akhirnya menjadi kenyataan. Tuhan akhirnya menjawab doa kita, saudara-saudara Tuhan. Ya, tidak ada lagi hambatan. Ya, bagaimana kita dapat berharap kepada Tuhan agar supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Ya, jadi hal yang ke-8 adalah ya, lepaskan pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni, ya itu menjadi penghalang bagi doa kita. Nah, yang ke-9, saudara, ya tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, diperhadapkan kepada orang-orang yang memang perlu ditolong, tapi kadang-kadang kita tidak peka. Amsal 21 ayat 13 katakan begini, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Dikatakan bahwa kalau kita tidak mempedulikan orang ada di sekitar kita, ketika Tuhan memang mungkin izinkan orang itu ada di sekitar kita, Bapak Ibu, dan telinga kita sendiri mendengar jeritannya, dan kita menutup telinga, saudara di dalam Tuhan tidak akan menerima jawaban, kata firman Tuhan. Kalau ia sendiri berseru, kalau ia meminta kepada Tuhan, tidak akan mungkin. Ini yang menjadi penghalang doa kita. Ya, kita butuh hati seperti Kristus, hati yang penuh belas kasihan. Minimal, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, hati seperti seorang Samaria yang murah hati. Itu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-29 sampai 37. Kita baca bahwa ada seorang imam, seorang Lewi, dan akhirnya terakhir seorang Samaria itu diperhadapkan dengan orang yang mengalami musibah, dan Alkitab katakan setengah mati, habis ya, dirampok, dan bukan itu saja, dipukuli, saudara. Diceritakan di situ, lewatlah seorang imam, tetapi dia tidak bikin apa-apa. Dia mungkin cuma lihat dan dia terus, mungkin dia pikir dia mau buru-buru mau pergi pelayanan. Alasan pelayanan kadang-kadang kita justru tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang imam mungkin mau memimpin ya ibadah, dan seorang Lewi, seorang pelayan juga, tetapi tidak bikin apa-apa. Tetapi justru orang Samaria ini yang pada waktu itu ya, mereka adalah golongan orang-orang yang campur baur ke kepercayaan mereka, ya, masih menyembah berhala. Ya, ada juga yang mungkin tetap menyembah Yahweh sebagai Tuhan waktu itu, tapi ada mungkin yang menyembah Baal sebagai Tuhan mereka. Saudara, nah orang Samaria yang tidak beriman justru, saudara, itu ya menolong orang ini, orang yang dirampok, yang dipukuli, ya, sampai Alkitab katakan setengah mati dia, ya. Dan akhirnya Tuhan menyampaikan siapa yang punya belas kasihan di sini. Nah, tentu orang Samaria ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ada pertanyaan, saudara, apakah Tuhan mendengar doa kita? Kenapa? Karena sampai ada lagu pujian dengan judul, ya mungkin saudara suka lagu ini, judulnya Dengar Tuhan. Ada liriknya berkata, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Mungkin ada yang hafal, ada yang memang senang lagu ini. Ada kalimat selanjutnya dia kata, dengar Tuhan ratapanku. Kayak timbul pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doa kita? Dan ada lagi lagu tadi saya dengar, dikatakan dia hanya sejauh doa. Kita dalam kondisi apapun, dikatakan dia hanya sejauh doa. Mengapa Tuhan mendengar doa tapi tidak mengabulkannya, saudara? Yang pertama, apa yang kita minta itu hal yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Mungkin kita pikir baik, tetapi buat Tuhan itu hal yang tidak baik. Kalau saudara bandingkan di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ya, orang tua yang jahat saja memberikan hal yang baik, yang dinilai baik bagi anak-anak, yang pasti diberikan. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kita minta mungkin hal yang tidak baik, yang Tuhan tahu. Mungkin bagi kita baik, tetapi di pemandangan Tuhan itu hal yang tidak baik. Ya contoh, anak-anak tiba-tiba dia meminta sesuatu yang belum waktunya dia gunakan. Atau mungkin tiba-tiba anak-anak ketika dia ke dapur, dia melihat orang tuanya lagi mengerjakan sesuatu yang menggunakan pisau,
tiba-tiba dia ingin minta kepada orang tuanya. Ya tentu orang tua tidak akan kasih. Karena anak ini belum bisa mempertanggungjawabkan. Tiba-tiba dia sembarang menggunakan itu, atau juga dia melukai dirinya sendiri. Itu maksudnya, ya. Jangan pernah berpikir bahwa asal kita beriman, terus kita tekun berdoa, sudah pasti Tuhan kabulkan. Oh saudara, tidak. Ya coba kita lihat Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Memang betul. Memang bagian kita meminta kepada Tuhan. Memang bagian kita selagi ada kesempatan kita mau mintalah kepada Tuhan. Tapi katakan bahwa apa yang kita minta itu ya tentu di pemandangan Tuhan itu Tuhan menilai bahwa ini memang baik bagi kita, nah, pasti dia akan berikan. Kalau tidak, pasti dia tidak akan berikan, saudara. Ketika kita meminta katanya, ya dia akan berikan. Kita cari, kita dapat. Kita ketok, pintu akan dibuka bagimu. Ini memang harus kita kerjakan. Ini hal yang pertama, ya, harus baik di pemandangan Tuhan. Apa yang kita minta. Yang kedua, saudara, doa kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekali lagi rencana Tuhan. Atau Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai kehendaknya. Ya, sesuai kehendaknya. Nah, hal yang kedua, saudara, maka Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar, tetapi Tuhan menunda jawabannya. Dia mau kabulkan tapi dia tunda dulu. Dia sudah siapkan itu bagi kita, saudara. Ya, ini bisa terjadi karena belum waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan belum tiba bagi kita. Karena Tuhan masih punya rencana, dengan dia tunda apa yang dia sudah siapkan bagi kita. Dia mau lihat kehidupan kita dulu, ada satu proses yang harus kita lewati dulu. Apakah kita sudah siap menerima? Ya, contoh mengenai Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 3-6 kita tahu ketika Lazarus sakit dan akhirnya ada orang yang diutus. Kita tahu nih keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Lazarus, Marta dan Maria, saudara. Ketika Lazarus sakit, wah buru-buru. Orang mungkin kalau tidak diminta pun untuk menemui Yesus, pasti mereka akan pergi ke Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika sampai di sana, saudara? Alkitab katakan Tuhan sengaja menunda, saudara. Berapa hari dia tunda, saudara? Alkitab mencatat 2 hari dia tunda. Dia tidak langsung bergerak ketika Lazarus sakit. Apa yang terjadi ketika 2 hari kemudian Tuhan Yesus pergi, saudara, ke dalam Tuhan? Sampai di sana Lazarus sudah meninggal. Wow, ini satu kisah yang seharusnya membuat kita terbuka pemikiran kita tentang Tuhan kita. Ternyata ketika dia sengaja menunda, dia tidak datang Lazarus dalam keadaan sakit. Nah, kalau dia datang Lazarus sakit dan tiba-tiba Tuhan Yesus mendoakan dan Lazarus sembuh, saudara, oh itu hal yang biasa sudah dilakukan Yesus. Tapi hal yang tidak biasa adalah orang mati dibangkitkan. Ternyata ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Saya pikir ya betul juga. Walaupun ketika mau Tuhan Yesus datang ke kuburan dan meminta untuk dibukakan, dan ada halangan juga bahwa dia sudah beberapa hari mati dan sudah bau mungkin, tapi Tuhan katakan jangan buka, dan dia perintahkan Lazarus keluar. Nah, ini menghebohkan, saudara. Ya, ini yang dimaksud. Ada Tuhan punya rencana yang luar biasa, lebih besar lagi, bukan hanya saudara kita sembuh, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan akhirnya meninggal, saudara, dan kita masih percaya memang ada rencana Tuhan, saudara, kenapa tidak? Itu bisa terjadi di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Kenapa tidak, saudara? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan memang sampai terjadi hal-hal yang mungkin ya kita bertanya, Tuhan kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Jadi sekali lagi Tuhan dengar doa kita, tapi Tuhan tunda dulu dengan maksud tertentu dari Tuhan. Ya, kita lihat ini hal yang luar biasa, bahwa penundaan Tuhan itu juga, saudara, kesalahan Tuhan, karena Tuhan juga ingin menguji ketekunan kita.
Ketika Tuhan tunda, Tuhan ingin memproses hidup kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh berharap kepadanya atau tidak? Apakah kita masih tekun untuk berdoa kepadanya atau tidak? Kita masih percaya dia atau tidak, saudara? Lukas 8 ayat 18 ayat pertama sampai ke 8, saudara bisa baca saja di rumah, saudara. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita berharap bahwa ia akan selalu mau membangkitkan orang yang sudah mati. Kita percaya. Tetapi ada satu kondisi di mana banyak orang juga sudah meninggalkan imannya. Hanya formalitas dia kalau dia datang beribadah. Dia melakukan kewajiban di gereja itu hanya karena dia orang Kristen. Kalau dia bisa memberi karena memang dia lebih. Kalau dia bisa mengembalikan persepuluhan, kadang-kadang ada orang supaya orang tahu bahwa dia itu mengerti, memahami kewajiban dia sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan itu dengan benar, dengan tulus, puji Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar untuk satu penampilan supaya orang bisa lihat kita, maka itu sesuatu yang sia-sia kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, saudara kasihan Tuhan, kita tetap berdoa, lakukan itu. Satu saat, ketika sudah waktu Tuhan itu dahsyat luar biasa, amin. Nah, bagian yang terakhir, apakah Tuhan mendengar doa kita? Iya. Yang ketiga yang terakhir inilah Tuhan mendengar doa kita dan langsung mengabulkannya. Haleluya. Jika permintaan kita, doa kita, apa yang kita naikkan, kita sampaikan kepada Tuhan, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah pasti, saudara. Kan kita sudah lihat banyak ayat yang sudah kita baca, kita sudah pelajari berapa hal dari yang pertama sampai yang ke-9, bagaimana penghalang-penghalang itu yang ada di depan kita tidak sadari. Maka berdasarkan belas kasihan Tuhan, akhirnya dia mengabulkan doa kita. Sudah pasti, saudara. Saya tidak ragukan lagi. Kalau memang itu yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, disertai dengan kebutuhan kita juga, bukan untuk hal-hal yang lain, Tuhan pasti mengabulkan. Itu kita punya pengalaman kemalangan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin, saudara, itu menjadi mungkin. Kami suami istri, anak-anak, sudah ceritakan pada beberapa minggu yang lalu dalam khotbah, 2 minggu yang lalu, bagaimana kami membangun mesbah keluarga, mesbah untuk kita sama-sama berdoa. Dan ada satu permintaan kami pada waktu itu, saudara, saya di rumah, istri saya di rumah sakit sedang dirawat karena hasil swabnya positif. Kalau tidak salah tanggal 9, tanggal 10 saya juga di swab untuk menantikan hasil pada besok hari. Malam itu kami berdoa pertama cukuplah sudah istri saya yang mengalami. Kami berdoa kalau boleh hasil yang swab saya adalah negatif, dan kami berdoa juga hasil dari swab istri saya yang di rumah sakit adalah negatif. Dan puji Tuhan, besoknya kami dengar dan kami mendapati hasil istri saya sudah negatif. Dan puji Tuhan, buat saya pribadi, Bapak Ibu, saya negatif. Padahal kalau pikir bahwa tidak akan mungkin saya negatif, karena hari-hari saya dengan istri saya, bahkan ketika istri saya sakit, saya sudah ceritakan, saya membuat makanan, yang paling mudah itu bubur yang dia bisa makan, dan sisa dari makanannya itu saya makan. Saya tidak tahu bahwa ternyata dia sudah dalam kondisi positif. Saya isolasi mandiri di rumah beberapa hari penantian dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu. Nah, disitulah kami membangun mesbah Tuhan bersama keluarga. Saya di rumah sendirian, anak-anak di Jakarta bersama cucu. 3 anak saya di Jakarta, saudara, berdoa. Kami minta. Dan saya katakan mungkin inilah yang bagian ketiga yang saya ceritakan, Tuhan mendengar doa dan langsung mengabulkan. Karena besoknya saya menerima kabar seperti itu bahwa saya negatif. Puji Tuhan, hal yang tidak mungkin, saudara. Jangankan bersama-sama, saudara, seruangan sekarang katanya, punya potensi untuk terpapar. Seruangan karena ada sirkulasi AC di dalam. Berjauhan aja bisa. Apalagi saya bersama istri. Tapi itulah kemurahan Tuhan.
bagi saya pribadi dan keluarga. Tuhan mendengar doa dan langsung menjawab. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa hal tentang halangan yang bisa menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki sikap kita, sikap hidup kita, bisa mengatasi hal-hal yang bisa membuat itu menjadi penghalang di dalam doa kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, doa kita tidak terhalang. Nah, kalau kita pun menyadari bahwa kita punya kesalahan, kita masih memiliki dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara bisa pikirkan segala kejahatan. Ada jaminan firman Tuhan bagi kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, saudara, bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, saudara. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekali lagi, segala kejahatan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, saudara, kita sama dengan membuka saluran. Ya, kita mendapat satu frekuensi yang tepat, saudara. Akhirnya kita bisa setiap saat kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau lebih dalam lagi, akhirnya satu saat kita timbul kepekaan dan kita merasakan sampai kondisi di mana engkau menyadari bahwa Tuhan itu berbicara dalam hati saudara. Mungkin satu saat saudara mengatakan bahwa saya mendengar suara jelas sekali Tuhan berbicara, saudara. Mungkin orang yang lain yang tidak percaya menganggap mungkin kita mengada-ngada, tetapi ada satu kondisi di mana kita akan mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, bahwa komunikasi itu sangat dekat, keintiman kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita peka dengan hal-hal ini, saudara, dan sampai kita bisa mendengar ya sangat jelas ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita, saudara. Kadang-kadang Dia berbicara lewat kondisi keadaan yang ada, Dia bicara lewat alam, saudara. Kalau memang Tuhan mau berbicara kepada manusia, atau Tuhan berbicara lewat orang lain mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang juga Tuhan berbicara langsung kepada kita dengan hati nurani kita, saudara. Tuhan bisa berbicara sehingga ketika kita mengambil satu tindakan yang tepat, kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa memang banyak kesalahan kita. Dan saya percaya, saudara, ketika itu semua terbuka, saudara, ada sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari banyak kesempatan untuk kita memperbaiki lagi komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat saudara kesalahan Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ya, saya ingin mengingatkan lagi kepada kita ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, biar kiranya hati kita melekat kepada Tuhan, dan apa yang kita sudah baca itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur, dan akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, dia akan tertanam dan berakar kuat dalam kehidupan kami, dia akan bertumbuh dan menjadi besar dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan dan praktikannya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin, dan kami percaya firman-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Meterai itu dalam loh hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Perkenankan kami untuk masuk dalam persekutuan ini, Tuhan, baik kami yang melayani maupun yang dilayani. Kami percaya bahwa
persekutuan tubuh dan darah Yesus mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti yang ada di tangan kami saudara. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan saudara, ketika saudara makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, ketika saudara minum anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Untuk kebaikan-Mu, Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk yang terbaik Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang termulia. Engkau yang menjadi fokus kehidupan kami Tuhan, fokus ibadah kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami kepadamu. Hamba sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau mengambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita hadir menjadi penyembah-penyembahnya. Kita angkat pujian ini sembari biar hati kita menyembah Dia. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kamu tak menentu hidupmu, hingga masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu.
ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau hanya jauh sejauh doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berseru Tuhan Yesus, tolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Jangan lewatkan ibadah online GKMI Efrata Panama tanggal 26 Juli 2020 dengan tema Karisma versus Karakter. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Faris Rombot. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diakses melalui channel YouTube GKMI Efrata Panama. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA melalui nomor rekening 405-1237-123 atas nama Fares Rombot dan Trisnowati, dan untuk persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 780-0808-292 atas nama Fares Rombot dan Joni Cowasi. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan kesehatan baru bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami rasakan, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, baik untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami percaya juga mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Oleh sebab itu hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Efrata Panama, seluruh jemaat yang mendengar, siapapun yang dapat mendengar mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih dalam usaha, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat dibuat berhasil. Terima kasih Bapa, proteksi keluarga mereka masing-masing sidang jemaat Efrata Panama. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh menikmati kesejahteraan di kota ini, bangsa kami ini. Kami percaya bahwa pemulihan akan terjadi, semuanya akan berlalu Tuhan.
terlebih apa yang kami alami bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang mengalami, yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, penghiburan dari Engkau, pemulihan ekonomi akan terjadi bagi bangsa kami, bagi kehidupan kami umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya keamanan, ketertiban itu ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami akan mengakhiri ibadah ini dan mengalaskannya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.